Syami Al-Ittihad, Pisangan Ciputat Timur, RT 4, RT 03, RW 02 menyediakan kupon 900 untuk dibagikan kepada warga sekitar pemirsa. Pemirsa kaum muslimin, mari kita dengarkan dan resapi bersama hikmah Idul Kurban yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Syami Al-Ittihad, yaitu Kiai Haji Imam Abda SQ. Pokoknya langsung ini berkorban. Ini Pak Haji Bono adalah ketua pelaksana. Komentarnya gimana? Pelaksanaan hewan kurban. Jadi hikmah ibadah kurban itu melakukan pengabdian kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak cukup diri kita langsung mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ada ikhtiar untuk berdekat juga terhadap makhluknya Allah, dalam hal ini terhadap sesama manusia. Manusia ini diberikan kebutuhan oleh Allah. Dari kebutuhan itulah terkadang muncul sifat rakus kita, egois, sifat-sifat kebinatangan kita muncul. Antara satu dengan yang lain juga ada kedzaliman. Hal tersebut yang membuat seseorang itu menjadi jauh kepada Allah dan jauh kepada manusia. Maka ketika orang itu melaksanakan ibadah kurban, itu memotong sifat kebinatangan itu supaya sekat yang menjadi penghalang pendekatan diri kepada Allah itu bisa hilang. Nah, tentu ada riwayat yang menjelaskan begini. Nabi Ibrahim itu berkorban sebanyak 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta, sampai membuat manusia dan malaikat itu takjub. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini semua tidak ada apa-apanya jika diniatkan untuk pengorbanan terhadap Allah. Demi Allah, jika Allah berikan kepadaku seorang anak dan Allah memintanya, maka niscaya anak itu akan aku korbankan. Nah, setelah itu berjalan waktu begitu panjang, kemudian Nabi Ibrahim tiba saatnya benar-benar dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ismail. Nah, di saat itu diterangkan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ketika tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya itu terlihat jelas mengorbankan putranya atau menyembelih putranya. Disitulah perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya. Tetapi Nabi Ibrahim terasa ragu dan berat, apa betul. Maka 8 Dzulhijjah itu disebut dengan istilah Yaumut Tarwiyah,
Hari Tarwiyah artinya hari di mana Nabi Ibrahim melihat dengan jelas dalam mimpi tersebut. Dan perintah ini terus berlanjut, terus terdengar di telinga Nabi Ibrahim, awwih binadrik, awwih binadrik, awwih binadrik. Penuhilah nadarmu, penuhilah nadarmu, terus menerus sampai Nabi Ibrahim sadar bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah berkata, jangankan harta benda, jika Allah karuniakan anak dan Allah memintanya, maka niscaya akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 9 Dzulhijjah itulah Nabi Ibrahim sadar betul bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan Yaum Arafah, hari mengetahui, hari di mana Nabi Ibrahim sadar betul-betul itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tanggal 10-nya ada Yaumun Nahar, hari pemotongan. Memang beda istilah. Kalau di Indonesia ini memotong itu dari atas ke bawah, itu disebut dhabaha. Nah, kalau di tanah Arab itu memotong dari bawah ke atas. Jadi unta itu cara memotongnya pakai belati dari bawah ke atas, itu disebut nahar. Nah, ini beda istilah. Nah, ibadah kurban ini tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Memang secara lugah artinya kurban itu yang dekat. Untuk itu ibadah kurban ini dilakukan bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Nanti ada ibadah yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, iya. Tetapi ibadah kurban ini ibadah mahdhuf yang tata caranya sudah diatur secara detail oleh Allah dan Rasul. Maka ibadah kurban itu tujuannya menghilangkan sekat-sekat kesenjangan sosial. Kaya, miskin, itu sudah tidak ada lagi, supaya dekat. Maka dari itu secara fikih pembagian daging kurban ini diperbolehkan sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk orang-orang miskin, dan sepertiga untuk orang-orang yang kaya. Ini menandakan bahwa tujuan ibadah kurban mendekatkan persaudaraan, mendekatkan para tetangga. Jadi menghilangkan kesenjangan sosial. Ini penting. Nah, keberhasilan panitia menjalankan ibadah kurban ini bukan semata-mata dihitung dari jumlah binatang yang dikumpulkan, jumlah binatang yang disalurkan, tetapi keberhasilan panitia ini justru diukur ketika Idul Kurban nanti kita semua semakin dekat persaudaraan kita, kesenjangan sosial tidak ada, sekat-sekat pembatas yang ada di masyarakat nggak ada, sehingga manusia itu punya satu pandangan bahwa kemuliaan kita semata-mata diukur dengan kemanusiaan itu sendiri. Karena di hadapan Allah manusia itu pada hakikatnya sama, kemuliaannya tidak diukur oleh status sosial atau diukur oleh status harta, tetapi mulianya itu semata-mata karena amal dan perilakunya setiap hari. Itu hikmah ibadah kurban. Di antaranya tentu banyak hikmah ibadah kurban, tapi paling tidak dari riwayat Nabi Ibrahim dan sampai pelaksanaannya ada beberapa hikmah yang bisa kita terima seperti ini. Satu hal yang penting, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya, saat itu kondisi di berbagai belahan dunia itu sudah biasa mengorbankan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu biasa. Di Mesir itu biasa mengorbankan gadis tercantiknya di Sungai Nil ketika mengalami masa paceklik. Di suku Viking itu mempersembahkan tokoh agamanya, dan berbagai belahan dunia biasa. Nah, ketika Nabi Ibrahim
mengganti atau diperintahkan mengganti dari Nabi Ismail menjadi domba, itu dasarnya bukan semata-mata manusia itu terlalu mahal di hadapan Allah. Manusia ini pun tidak ada harganya di hadapan Allah. Jadi digantinya pengorbanan manusia menjadi binatang itu semata-mata karena rahmatnya Allah kepada manusia, dan juga supaya manusia ini bisa memotong sifat-sifat kebinatangan kita. Itu setiap tahun yang kita lakukan ibadah kurban harus menjadi pembentuk bagi karakter kita. Kita menghormati kepada orang dengan penghormatan yang sama. Kita ini dihormati orang juga bukan semata-mata karena kita ini menumpuk-numpuk harta atau jabatan, tetapi kita sama-sama ingin menghormati orang karena kemuliaan amal budinya. Demikian yang bisa saya jelaskan sekilas tentang hikmah ibadah kurban. Terima kasih. Dari pengurus Masjid Jami Al-Ijad bisa nanti kita timbulkan